berkaitan dengan keterlibatan suaminya dalam proses kasus korupsi tersebut. Jadi bukan dianya ya, tapi suaminya ya, untuk mengecek kan, karena mereka satu keluarga gitu, suami istri. Tetapi si Bad Boy Scam ini dia membangun narasi melalui YouTube-nya dia, videonya dia, bahwa proses pemeriksaan yang dialami oleh Sandra Dewi itu penuh dengan penyiksaan, penuh dengan drama ya. Drama gitu. Itu bisa ada gambar dia diikat tuh gimana? Nah itu dia. Nah ini berita seru nih, informasi nih. Ini selanjutnya ini tentang 271T. Oke. 271T sendiri itu memang kabarnya juga simpang siur. Apakah benar suami dari seorang artis itu korupsi kerugian negaranya 271 itu memang dia sendiri, atau 271 itu dilakukan bersama-sama? Iya. Itu juga masih simpang siur ya. Kasihan juga kan kalau mungkin dia salah, cuman nggak sampai 271T sendirian juga kali. Nggak mungkin juga. Saya yakin nggak mungkin seorang Harvey, siapa namanya? Ya, Harvey Muiz itu menghabiskan melakukan kerugian negara sampai 271T sendirian. Pasti itu bersama-sama, karena pada prinsipnya korupsi itu tidak pernah dilakukan seorang diri. Betul. Ya, karena kalau seorang diri itu hanya mandi. Karena kalau berdua bukan mandi, berenang namanya. Berenang. Oke. Ini informasinya, Sandra Dewi, istri dari Harvey Muiz disiksa ngeri kali agar mengakui perbuatan sang suami atas korupsi 271T. Ini bagaimana ceritanya dan di mana nih informasi ini beredar? Nah, jadi ini sebenarnya Sandra Dewi disiksa agar mengakui perbuatan sang suami. Ya, kita fokus dulu sebelum lihat video. Jadi ini awalnya dari YouTube. Tapi jangan ketawa ya rekan-rekan semua. Ini nama YouTube-nya Bad Boy Scam. Bad Boy Scam. Camnya CAMP. CAM aja. Oh, Cam kamera. Gitu. Jadi seolah-olah dia adalah orang-orang nakal yang kayak paparazzi gitu ya, nangkap-nangkap. Itu keren ya. Jadi ini kesannya jadi kayak hidden ya, dia tersembunyi. Betul, ya. penyebar informasi yang belum terverifikasi itu kan gemar memakai kata-kata unik gitu. Ya. Redaksi TV untuk membangun kredibilitas. Ya. Bad Boy Scam itu untuk membangun imajinasi. Bahwa ini sekumpulan anak-anak nakal yang suka paparazzi. Ya, yang dia bisa mengambil ruang-ruang gambar yang mungkin tidak bisa diambil oleh media gitu. Oh, iya, jadi iya, tujuannya iya, seperti iya, itu. iya. Jadi kalau orang tidak berhati-hati dan tidak cukup jeli melihat modifikasi gambarnya, itu akan mudah mempercayai informasi yang mereka buat gitu. Oke. Nah, si Bad Boy kalau kita Scam ini bad old. Aduh, pada tua kita ini. Bukan boy ya. Bad old cam. Iya. Nah, Bad Boy Scam ini dia mengunggah bukan pemberitaan ya, maaf ralat. Ini informasi bahwa si Sandra Dewi ini kan adalah public figure ya, dia artis, public figure ya, cukup. Yang nikahnya di Disney ya. Iya, yang memang dari awal nikah juga udah sensasional. Udah wah lah ya. Udah wah lah ya. Udahlah gitu, kita nggak usah omongin lah, itu urusan pribadi ya. Mau nikah di Disney, mau nikah di lapangan bola, itu urusan dia lah ya. Nah, ya cuma jangan di Disney juga sih. Gitu. Bikin iri ya. Lanjut. Sorry Sandra Dewi, biasa lah ya nih. Nah, aktris Sandra Dewi ini kan dia adalah istri dari Harvey Muiz yang memang terpeleset menjadi tersangka untuk kasus korupsi timah yang sebesar 271 triliun itu. Sekarang udah lebih terkenal dengan hashtag 271 gitu ya. Nah, seperti pemberitaan-pemberitaan, kalau rekan-rekan semua segera membuka pemberitaan ya di kanal media apapun, itu memang udah tahu bahwa Sandra Dewi itu memang sudah sempat diperiksa gitu. Udah kejaksaan diperiksa oleh kejaksaan. Dia memang sudah 2 kali kalau nggak salah diperiksa. Iya, sudah diperiksa 2 kali. Nah, untuk bukan untuk apa-apa, tapi untuk mengecek berkaitan dengan keterlibatan suaminya dalam proses kasus korupsi tersebut. Jadi bukan dianya ya, tapi suaminya ya. Untuk mengecek kan, karena mereka satu keluarga gitu, suami istri. Tetapi si Bad Boy Scam ini dia membangun narasi melalui YouTube-nya dia, videonya dia, bahwa proses pemeriksaan yang dialami oleh Sandra Dewi itu penuh dengan
penyiksaan, penuh dengan drama ya. drama gitu. Itu bisa ada gambar dia diikat tuh gimana? Nah itu dia, kalau kita lihat gambarnya sebenarnya, gambar yang tadi kita bisa, kalau mau iseng-iseng dibuka dilihat sendiri, itu Sandra Dewi di tengah-tengah, terus dia dikelilingi polisi, jadi sangat intimidatif. Tapi yang saya nggak ngerti kenapa laki-lakinya diem aja gitu di situ, suaminya diem aja gitu, dia nggak ngapa-ngapain, kayak ngeliatin doang gitu ya. Nah sebenarnya dari sini kalau orang mau cukup jeli untuk melihat sebentar aja gambar ini, akan langsung ketahuan bahwa ini gambar yang manipulasi, diedit gitu ya, untuk kepentingan membangun sebuah kekisruhan ya. Ini kelihatan banget, ini ditempel wajahnya doang, badannya beda karena dari warna kulitnya Sandra Dewi sama mukanya udah beda. Ya, itu kayaknya ambil dari sinetron. Iya, ambil dari sinetron, adegan sinetron sepertinya. Terus dari latar belakang antara tempat kursinya si Sandra Dewi sama berdirinya polisi tuh nggak nyambung gitu. Nah itu sebenarnya hal-hal sederhana yang bisa kita sama cek. ini diperiksa di kejaksaan yang meriksa polisi. Iya, kan betul, nggak mungkin ya sama. Jadi mestinya kan ini kejaksaan ya, tapi kenapa polisi? Dan ini kayaknya adegan lain nih, itu ada tulisannya juga kalau dilihat tuh KPU. Jadi saya ini sebenarnya itu KPU, itu KPU gitu. Ya? KPU itu box KPU. Jadi sebenarnya ini sepertinya proses penjagaan pemeriksaan suara gitu. Rekapitulasi suara ini adegan ini gitu. Iya, lagi ngejagain kotak suara gitu. Tapi kenapa tiba-tiba ada Sandra Dewi? Apakah dia petugas KPPS gitu kan? Saya juga kurang mengerti gitu. Asik. Jadi ini paling lucu. Buat bad boy ya kasih gambar yang lebih cakep lagi lah gitu. Masa backgroundnya KPU. Iya itu. Nah dari cuplikan-cuplikan yang digabung-gabung ini, memang adegan yang seorang perempuan di tengah-tengah ini itu memang diambil dari sinetron. Ada judul sinetron namanya Cahaya Cinta gitu kan. Nah itu memang Sandra Dewi menjadi pemain di situ gitu. Nah habis itu mungkin dia bingung cari polisi yang ngelilingi apa, dapetnya KPU ini. Sebenarnya itu kotak suara lagi dilihat ya. Itu kotak suara, saya juga bingung nih kotak suara kenapa ada ininya. Tapi intinya adegan ini memang ada gitu ya. Dan ini diambil dari sinetron seperti itu, tapi ini gambar yang digabung-gabungkan seperti edit seperti itu. Dan memang balik lagi kalau dibilang ini kan dia disebarkannya di 22 April ya, diunggah oleh si Bad Boys Camp ini. Oh, 22 April. Lama ya? Udah lama. Tapi masih cukup populer orang nonton dan belum didebang ya, maksudnya belum di take down dari YouTube-nya, belum ada notifikasi ininya, jadi masih bisa diakses. Bad Boys ini udah sering juga isinya begitu-begitu atau dia baru? Dia cukup banyak yang seperti ini. Jadi dia rata-rata ngambilnya isu-isu yang populer, tidak terbatas pada politik. Oh, jadi apa aja yang viral. Karena kan yang viral tidak melulu politik ya. Yeah. Gitu. Tapi memang dia modifikasi dengan sensasi gitu. Oke. Jadi kebutuhannya mungkin seperti tadi sebelumnya kita cek siapa ya yang kebutuhan finansial. Oh ya, Gus Rafa itu. Ini juga kayaknya duit ya. Iya, jadi motifnya adalah motif untuk mendapatkan views sehingga mendatangkan keuntungan secara finansial. Dapat AdSense dia berarti ya. AdSense gitu. Itu lumayan ya duitnya. Ya. Gitu. Tapi nggak berkah itu. Ya kan sekarang. Jadi bukan berarti ada orang yang kena musibah dan musibahnya itu adalah mungkin suaminya korupsi, bukan berarti kita berhak untuk menghakimi dia dengan memberikan informasi yang salah. Betul. Karena ya istrinya juga nggak salah juga gitu kan. Betul. Dan kalaupun pelakunya yang dibikin hoax, bukan berarti pelakunya berhak juga kita bikin informasi yang salah gitu. Betul. Karena kan ada proses peradilan gitu. Nah itu tuh Bang, perasaan-perasaan simpati itu yang terbangun di dalam narasi ini, supaya penggemar-penggemarnya Sandra Dewi atau orang-orang yang tertarik dengan masalah kasus korupsi timah itu jadi tertarik untuk tahu informasi tersebut, terlepas dari gambarnya pun sebenarnya sudah tidak masuk akal gitu. Dan harapan dia dengan dia komen, kan nonton makin banyak tuh. Akhirnya makin banyak juga view-nya kan. Bahkan kadang sekarang ada pola baru juga bahwa semakin aneh itu kan orang semakin suka. Ya. Jadi tanpa disadari disebarkan gitu. Orang tetap nonton. Jadi makin aneh orang makin suka. Ada mungkin ini nggak bener tapi lucu, sebarin aja gitu. Jadi kita perlu berhati-hati juga, semakin lucu mungkin semakin baik dipendam saja. Ya. Tidak perlu disebarkan gitu. Kalau yang layak disebarkan tuh program kita. Nah, betul. Itu paling layak tuh. Jadi tolong ya, ini memang tentang Sandra Dewi ini menarik ya. Ada kata-kata Sandra Dewi yang membuat saya termotivasi. Apa tuh, Bang? Ketika ditanya sama Boy William, apa yang
pandangan uang menurut Sandra? Kalau menurut saya uang bukan segala-galanya. Wah, iya. keren Saya ya. tahu. Iya kan? Dia pernah bilang. Iya, memang kalau yang lagi banyak duit emang cocok ngomong begitu. Tapi buat yang nggak punya duit, uang itu segala-galanya buat bayar utang, bayar pinjol, bayar kontrakan dan bayar listrik PLN. Oke, Mbak Sandra, thank you motivasinya. Informasi tentang Sandra Dewi disiksa agar mengakui perbuatan sang suami atas korupsi 271 triliun kita nyatakan hoax ya. Oke. Salah. Jadi Mbak Sandra tidak disiksa, dia diproses seperti biasa di kejaksaan dan sekarang ada di rumah ya. Cuman akunnya udah nggak ada Iya. di Instagram. Demi kesehatan mental. Demi kesehatan mental dan spiritual. Ya.